Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada saudara sekalian. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini tertulis di dalam Ulangan pasal 4 ayat 1-2 ditambah ayat 6-9. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita? Setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Musa mengingatkan mereka berulang-ulang supaya mereka memelihara ketetapan dan aturan yang telah Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena di tanah Kanaan itu ada banyak kebiasaan-kebiasaan. Ada banyak ritus-ritus agama yang sangat bertentangan dengan peraturan Tuhan. Jika mereka lupa pada perintah Tuhan, maka mereka akan menjadi sama seperti bangsa itu, kehilangan jati diri dan identitasnya sebagai bangsa yang kudus, pilihan Tuhan. Bagaimana caranya memelihara perintah Tuhan? Jangan menambahi dan jangan mengurangi firman Tuhan. Inilah namanya kesetiaan. Sebab banyak orang bisa menambah-nambahi dan mengurangi firman Tuhan sesuai keinginannya. Dia tidak setia pada firman. Tetapi firman Tuhan itulah yang dia pakai untuk membenarkan kejahatannya.
Saya pernah menonton sebuah video di YouTube. Ada seorang pendeta di sebuah negara yang memiliki istri lebih dari satu. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, dia mengatakan karena itu sesuai dengan Alkitab. Di Alkitab Abraham punya istri dua, Yakub, Daud, dan Salomo punya istri sampai ratusan orang. Begitulah kalau firman Tuhan sudah dibelokkan sesuai dengan keinginan. Padahal sudah jelas Tuhan memerintahkan menikah tidak boleh bercerai. Godaan di tanah Kanaan sangat banyak, karena di sana ada banyak kehidupan yang tidak beraturan. Inilah kehidupan yang banyak menjerat dan menjatuhkan mereka, sehingga mereka menjadi bangsa yang hancur. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan mereka yang seolah-olah kelihatan itu baik, tetapi sesungguhnya itu adalah jerat dosa yang membuat mereka jatuh dan memisahkan mereka jauh dari Tuhan. Sebab Musa tidak mau kalau bangsa Israel, bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan itu, hidup di dalam kekejian dan kenajisan. Musa tidak mau kalau mereka melupakan segala firman dan kebaikan Tuhan. Tapi Musa mau seperti perintah Tuhan, bangsa Israel itu selalu memelihara perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Bangsa yang tidak punya aturan akan mengalami kehancuran di dalam kehidupan mereka. Bisa kita bandingkan di zaman sekarang ini. Jikalau kita punya anak dan anak kita tidak hidup di dalam aturan yang benar, mereka akan hidup sebebas-bebasnya. Ujung-ujungnya pasti pesta narkoba, keluyuran, judi, dan menjadi pelaku seks bebas. Perlahan hidup yang tidak dalam aturan yang benar itu akan menghancurkan mereka dan juga akan menghancurkan generasi kita. Dan tidak akan lagi ada yang benar di hadapan Tuhan, sebab semua telah jatuh dalam aturan yang tidak benar. Maka saudara-saudara, firman mengingatkan bangsa Israel supaya ketika mereka sampai di tanah yang dijanjikan, mereka selalu ingat firman Tuhan. Mereka telah diikat di dalam firman Tuhan. Mereka tidak bisa bertindak sesuka hatinya, sebab Taurat Tuhan adalah hukum yang mengatur mereka dari segala perbuatan mereka. Maka untuk membentengi bangsa Israel dari segala godaan di tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan mereka melalui Musa untuk setia memelihara firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kebijaksanaan dan akal budi mereka, yang berfungsi sebagai pengetahuan dan pengertian untuk memilah mana yang bertentangan dan mana yang sesuai firman Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan, pondasi hidupnya adalah firman. Dasar hidupnya adalah firman Allah. Dari sanalah dia bertindak. Dari sanalah etika hidupnya. Dari sanalah moral hidupnya. Dan dari sanalah tujuan hidupnya. Sama seperti Yosua 1 ayat 8 berkata,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan itulah yang mendorong kita untuk bertindak hati-hati dalam setiap keputusan dan pilihan yang kita pilih selama kita hidup. Jika firman itu sudah melekat dalam akal dan pikiran kita, pasti kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jika bangsa Israel memelihara perintah Tuhan dengan setia, itulah pedoman bagi mereka untuk berbuat dan bertindak. Dan bangsa-bangsa yang lain akan takjub kepada mereka, sebab mereka yang sesuai dengan firman Tuhan, pasti kehidupannya berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Mereka akan memperlihatkan sikap yang besar dan bangsa yang kudus, bangsa yang berjalan dalam terang Allah, dan menjadi bangsa yang penuh kasih setia serta keadilan dan kebenaran seperti Allah. Bangsa yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan akan mencerminkan sifat dari Allah mereka yang penuh kasih sayang. Tidak seperti bangsa-bangsa lain yang sangat barbar dan keji. Inilah yang menjadi ciri khas anak Tuhan di mana saja. Anak-anak Tuhan itu mampu berbuat kasih, sekalipun dihina, dianiaya, gerejanya ditutup, dilarang beribadah, dinomorduakan, tapi anak-anak Tuhan tetap sanggup mengasihi dengan tulus, karena mereka mengalami kasih yang besar dari Tuhan. Dengan demikian, bangsa-bangsa lain percaya kalau mereka punya Allah yang penuh dengan kasih, karena mereka mencerminkan kebaikan dan kasih sayang itu seperti kasih Allah. Suatu hari ada seorang misionaris masuk ke salah satu pulau pedalaman Indonesia. Di sana dia memberitakan Injil dan kebaikan Tuhan kepada suku-suku pedalaman. Tetapi kepala suku selalu mencaci maki sang misionaris itu. Dan dia lakukan itu berulang-ulang dan berjam-jam. Dia maki-maki, dia hina sang misionaris itu. Singkat cerita, si kepala suku ini percaya kepada Yesus dan dibaptis. Saat dibaptis itu, sang misionaris bertanya kepadanya, apa alasannya masuk menjadi orang Kristen? Bukankah selama ini dia telah menghina dan merendahkan dia? Sang kepala suku menjawab, sudah banyak misionaris datang ke kampung ini untuk memberitakan Injil dan kebaikan Tuhan. Tetapi setelah saya hina, saya tolak, saya caci mereka, mereka marah kepada saya. Mereka berhenti memberitakan Injilnya. Tetapi Bapak berbeda dengan mereka. Saya melihat Bapak itu tetap sabar, tetap kuat, tetap mengasihi saya, walaupun saya menghina, menolak, mencaci maki. Itulah yang mendorong saya percaya kepada Tuhan yang Bapak beritakan. Saya melihat ada kebaikan, ada kelemah lembutan di dalam diri Bapak. Berarti itu sesungguhnya bersumber dari Tuhan yang Bapak percaya.
Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa menginspirasinya cerita ini. Bahwa orang-orang akan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, dari hukum-hukum Tuhan yang adil, sekaligus dari cara hidup kita memperlakukan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Orang akan memuji Tuhan, membesarkan Tuhan itu jika orang melihat kebaikan dalam hidup kita. Tetapi orang akan sulit percaya kepada Tuhan kita jika dalam hidup kita yang ada hanya kemarahan, ketidakadilan, kekejian, kemunafikan. Orang sangat susah percaya pada Allah yang kita bicarakan, Allah yang kita beritakan, jika hidup kita tidak berpadanan dengan sifat Allah. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Allah, kita berpadanan di dalam firman Allah, bangsa-bangsa yang lain itu akan melihat Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan yang terakhir, saudaraku, bangsa Israel diingatkan untuk tidak melupakan apa yang telah mereka lihat, pekerjaan Tuhan yang telah mereka alami dalam hidup mereka. Ketika mereka dituntun oleh Tuhan dari Mesir ke padang gurun, mereka harus ingat ada kebaikan Tuhan di sana. Tak boleh sedikit pun mereka melupakan kebaikan Tuhan. Walaupun mereka sudah sampai di tanah Kanaan, mereka selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menolong dan membebaskan mereka. Ketika mereka selalu ingat Tuhan, mereka sadar yang membebaskan mereka, yang menyelamatkan adalah Tuhan. Maka saat itu mereka akan tetap percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun mereka hidup di negeri yang melimpah susu dan madu, mereka tidak akan pernah lupa Tuhan jika mereka selalu ingat kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudara, ingatlah kebaikan Tuhan yang telah kamu terima dari Tuhan. Jangan sekalipun mengingat kasih sayang dan pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Ingatlah itu dan renungkanlah itu. Dan pesan terakhirnya, beritakanlah itu kepada anak-anakmu, kepada saudaramu, kepada keluargamu, kepada orang-orang di mana saja engkau temui. Beritakanlah firman Tuhan, supaya juga mereka memberitakan firman itu pada orang lain. Maka semua bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang besar, pemelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.